Halo semuanya, kenalin nama aku Novia Elizabeth Hulu dari kelas 4A dengan 3 digit NIM terakhir 051. Aku berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita bakal bahas terkait manajemen bencana kekeringan. Tetapi sebelum jauh terkait manajemen bencana kekeringan tersendiri, kita akan membahas terlebih dahulu terkait pengertian, penyebab dari bencana kekeringan, lalu dampak apa saja yang ditimbulkan dari bencana kekeringan. So, let's check it out sampai akhir ya friends! Kekeringan adalah salah satu bencana yang ditandai dengan keadaan kurangnya persediaan air pada suatu wilayah dalam waktu berkepanjangan. Bencana kekeringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, antara lain kurangnya curah hujan, perubahan iklim, deforestasi, degradasi tanah, perubahan penggunaan lahan, serta overpumping air tanah. Bencana kekeringan memiliki dampak yang luas dan kompleks dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Yang pertama, bagi kesehatan. Dari aspek kesehatan, kekeringan berdampak pada kurangnya akses terhadap air bersih dan juga sanitasi yang menyebabkan peningkatan resiko penyakit menular seperti diare, kolera, dan juga penyakit kulit. Selanjutnya, dari sisi sosial. Kekeringan dapat menyebabkan konflik sosial dan juga migrasi paksa. Persaingan untuk sumber daya air yang terbatas dapat memicu konflik antar komunitas, terutama di daerah yang bergantung pada irigasi pertanian. Yang ketiga, ditinjau dari sisi ekonomi. Kekeringan memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan, terutama di sektor pertanian. Kekurangan air dapat menghambat produksi tanaman, mengurangi hasil panen, dan juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang substansial bagi seorang petani. Selain itu, kekeringan juga mempengaruhi sektor-sektor terkait seperti peternakan, perikanan, dan juga pariwisata. Yang terakhir, ditinjau dari sisi lingkungan. Tanaman yang mati akibat kekeringan dapat menyebabkan degradasi lahan, erosi tanah, dan penurunan keanekaragaman hayati. Kekeringan juga dapat mempengaruhi ekosistem air seperti sungai, danau, dan rawa-rawa dengan mengurangi volume air dan mengganggu kehidupan akuatik. Dampak ini dalam jangka panjang dapat merusak keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang bergantung pada air. Upaya pencegahan atau mitigasi bencana kekeringan diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah upaya pra-bencana kekeringan dan upaya saat terjadi kekeringan. Yang pertama adalah upaya pra-bencana atau sebelum kekeringan terjadi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien, membuat atau memperbanyak resapan air dengan tidak menutup seluruh permukaan dengan plaster semen atau keramik, melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya, serta menjaga sumber air bersih yang masih tersedia. Selanjutnya adalah upaya saat terjadi kekeringan. Kegiatan yang dapat dilakukan pada upaya ini antara lain melakukan rehabilitasi terhadap irigasi, membuat waduk terutama pada daerah yang rawan, memelihara dan merehabilitasi konservasi lahan dan air, melakukan sosialisasi penghematan air, serta melakukan reboisasi terutama pada pemukiman warga. Kekeringan adalah bencana yang nyata bagi kehidupan dan juga sumber daya alam. Dampak kekeringan dapat diminimalisir dengan tindakan nyata melalui adaptasi, konservasi air, dan juga pendekatan kolaboratif lainnya. Mari bersama-sama menghemat air sedini mungkin untuk meminimalisir dampak kekeringan.